Haleluya, shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kita ada lagi, kita berjumpa pada ibadah hari ini. Mari sungguh-sungguh kita mau datang kepada Tuhan, kita mau tinggikan Dia. Saudara jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama terbang bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan, haleluya. Dengan penuh sukacita dan semangat yang baru, kita pujian ini. Oh Jesus, nyatakan firman-Mu Tuhan, perintah bagi kakiku. Oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Amin. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari dengan iman kita angkat pujian ini, sebab firman yang menopang langkah kita. Nyatakan sama-sama firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Amin. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam. Lagi ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang, jemaat Tuhan saja. Ku kan terbang tinggi di dengan iman kita bersama Dia. Amin. Dalam sebab apa? Sebab firman-Nya. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sama-sama lebih lagi nyatakan, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Tuhan teguh menopang, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Jesus. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Apapun masalahmu, pergumulanmu, percayalah di atas pujian dengan rasa syukur kita, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kasih Tuhan, kita kagum akan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan sudah menolong kita walaupun banyak tantangan, banyak masalah. Percayalah, bersama dengan Tuhan kita bisa lewati semua. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah.
jadi pengakuan kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Oh, kami kagum akan perbuatan-Mu, tiada terselami hikmat-Mu Tuhan. Oh, kami naikkan ucapan syukur kami. Kau kenal setiap hati umat-Mu hari ini yang datang kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Yesus dahsyat, Dia luar biasa. Mari nyatakan sambil kau angkat tanganmu, dari hatimu katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Yes, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku lebih lagi nyatakan akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum, ku kagum akan, ku kagum, oh, ku kagum akan Engkau. Ya, shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang telah mengantar kami sampai pada hari ini. Kami masih bisa beribadah kepada-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kini saatnya
Firman-Mu diberitakan dan kami siap untuk membaca dan mendengarnya. Kiranya Engkau mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Bapak Ibu, kita membaca di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Hal kekhawatiran. Ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 ini saya kira sudah banyak kali saudara dengar dikhotbahkan oleh banyak pendeta. Mungkin juga Bapak Ibu sudah membaca berulang-ulang. Tetapi Bapak Ibu, saya mau beri penegasan bahwa Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 mencatat bahwa orang Kristen sering dipenuhi berbagai kekhawatiran. Apakah Bapak Ibu salah satunya? Khawatir akan apa yang akan dipakai, khawatir tentang apa yang harus dimakan atau diminum. Sehingga Yesus harus membandingkan manusia dengan ciptaannya yang lain yang juga dipelihara dan diberi hidup oleh Allah Bapa. Manusia tentu jauh lebih berharga dan mulia daripada semua itu. Amin. Namun jika kita menyelidiki perkataan Yesus, khususnya ayat 31 dan 32, dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata,
Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi Bapak Ibu perhatikan khususnya ayat ini 31 dan 32. Di mana ada sesuatu yang sepatutnya tidak perlu dimiliki orang Kristen. Perhatikan kata demi kata yang sudah saya baca tadi. Saya akan baca ulang. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lalu kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, perhatikan, semua itu dicari bangsa-bangsa, dicari oleh banyak orang yang tidak mengenal Allah. Kata dicari memiliki pengertian dirindukan, dicari pada setiap tempat, dicari di segala arah. Jadi hal apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum dan pakai akan dicari oleh orang-orang tidak percaya secara otomatis tanpa diperintahkan. Mereka akan membanting tulang dan dengan berbagai cara, halal ataupun haram, baik atau buruk, akan dilakukan hanya untuk mendapatkan ketiga hal itu, yaitu apa? Makan, minum, dan pakai. Nah, kenapa orang yang tidak mengenal Allah harus lakukan hal itu? Jawabannya, karena mereka bukan umat Tuhan. Dan Tuhan tidak memberkati mereka. Dan mereka harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi orang percaya seharusnya tidak memiliki kekhawatiran akan makan, minum, dan pakai. Mengapa? Karena kita memiliki Allah yang mengetahui dan mempedulikan kebutuhan kita. Makan, minum, pakai itu kan kebutuhan. Perhatikan di ayatnya yang ke-32 bagian B. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Inilah kalimat penghiburan bagi orang percaya. Bapak Ibu, jika selama ini kita tidak tahu ayat ini, dan sekarang itu menjadi penghiburan karena mungkin kita sering berdoa kepada Tuhan untuk memberitahukan apa yang kita perlukan. Namun Tuhan tidak menjawab dan tidak memberikan apa yang kita butuhkan, karena Dia akan memberikan semua apa yang kita butuhkan dengan suatu syarat mutlak. Dia akan memberikannya jika kita apa? Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Amin. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius pasal 6 ayat 33 yang kita baca tadi. Perhatikan kata carilah yang diulangi di sini dengan bentuk perintah. Ya kan? Carilah. Arti kata ini hampir sama dengan kata cari dalam ayat 32. Hanya saja dalam ayat 32 orang-orang yang tidak percaya Yesus mencari secara otomatis apa yang mereka butuhkan tanpa kenal lelah, dengan sendirinya mencari kebutuhan mereka karena naluri ingin mencukupi kebutuhannya. Namun dalam ayat 33 ini orang Kristen justru diperintahkan untuk mencari. Carilah. Bukan mencari apa yang akan mereka makan, bukan mencari apa yang mereka minum dan pakai, tetapi apa? Carilah
dahulu kerajaan Allah. Jadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Manusia harus diperintahkan untuk mencari kerajaan Allah karena sifat alamiah manusia tidak secara otomatis mencari Allah atau kebenaran. Secara otomatis manusia mencari apa yang dia butuhkan, makan, minum, pakai. Karena itu untuk soal kerajaan Allah dan kebenarannya harus diperintahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Iya kan? Tapi jangan salah mengerti akan perintah ini Bapak Ibu. Ini tidak berarti orang Kristen hanya berdoa, bernyanyi, merenungkan firman Allah, dan beribadah saja, dan nantinya makanan dan minuman akan turun dari surga, terhidang di atas meja, dan tinggal memakan apa yang dihidangkan itu. Ini tidak berarti orang Kristen tidak perlu bekerja atau cukup bermalas-malasan saja dan hanya memikirkan Tuhan saja. Sama sekali tidak demikian Bapak Ibu. Jangan salah mengerti. Orang Kristen harus bekerja, mencari nafkah, dan mencukupi kebutuhan hidup. Tetapi itu bukan segala-galanya. Orang Kristen harus bekerja dengan cara Tuhan, di mana kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan terlebih dahulu, dan Tuhan akan memberkati pekerjaan dan usaha kita. Bukan sebaliknya, seperti yang dilakukan banyak orang di luar sana. Mereka bekerja keras dan melupakan Tuhan, dan berkata mereka harus kaya dulu, baru kemudian mencari Tuhan. Ini keliru. Orang Kristen harus memiliki keseimbangan antara bekerja dan memuliakan Tuhan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Pola kerja seperti inilah yang akan diberkati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Jemaat Galilea Community of Christ, jika ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah yang paling utama, dan jika ini dilakukan, Tuhan akan memberkati pekerjaan, usaha, keluarga kita. Amin. Kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang memperhatikan dan mengetahui apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa membohongi Tuhan karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan itu adil. Dia Maha Tahu. Dia akan memberkati jika kita sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi banyak orang Kristen sudah seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, bekerja sekuat tenaga siang dan malam, tetapi melupakan perintah Tuhan. Ingat, berkat Tuhanlah yang membuat engkau kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi yang kita butuhkan adalah berkat Tuhan. Iya kan? Jangan karena untuk memenuhi kebutuhanmu, saudara lupa Tuhan. Iya kan? Kalau ini yang terjadi, tidak heran jika engkau tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin susah, bahkan semakin berusaha sepertinya semakin tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kenapa? Karena yang didahulukan adalah makan, minum, pakai. Iya kan? Harusnya yang kita dahulukan adalah Tuhan. Itu sebabnya bangun pagi setiap hari, saudara menikmati firman Tuhan melalui Sahabat Galilea. Betul? Tayangan Sahabat Galilea tayang jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya kan? Sehingga saudara benar-benar mendahulukan Tuhan bangun pagi sebelum berangkat kerja.
ya kan? Saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jadi jika ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, kita harus berubah dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan ikuti cara-cara kerja orang yang tidak percaya pada Yesus. Jadikanlah Yesus yang paling utama dalam hidup dan keluarga saudara. Amin. Tuhan tidak akan pernah mengabaikan atau menyia-nyiakan umatnya. Dia akan memperhatikannya karena mereka begitu berharga bagi Tuhan, hingga ia mengirimkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, untuk mati bagi manusia berdosa. Itu semua sebagai bukti bahwa Allah mengasihi dan ia selalu memberikan yang terbaik buat umatnya, saudara dan saya. Mari kita perhatikan kembali di Matius pasal 6 pada ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Allah bagi mereka yang mengikuti Tuhan, dan ia akan menggenapi semuanya. Perhatikan, kata semuanya itu mencakup seluruh kebutuhan kita, seperti yang Yesus katakan dalam ayat 32 bagian B. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Nah, sering orang Kristen salah mengerti berkat Tuhan. Sering kita memiliki pemikiran yang salah dan memperlakukan Tuhan seperti manusia lemah. Kita berkata, saya harus kaya dulu dan berkecukupan, baru saya akan kembali ke gereja dan menyembah Tuhan. Namun sangat disayangkan, kalimat seperti ini tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Betul? Iya. Nah, iblis telah menipu banyak orang dengan pikiran-pikiran yang jahat, sehingga kita semakin jauh dan meninggalkan Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Perhatikan kembali ayat ini. Dikatakan, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Bapak Ibu, mungkin pertanyaan-pertanyaan ini tidak asing bagi banyak orang Kristen, karena mereka sering mengucapkan pertanyaan-pertanyaan ini ketika mereka diundang dan diajak untuk mengikuti berbagai kegiatan ibadah dalam gereja. Mereka beranggapan bahwa mengikuti kegiatan dan pelayanan dalam gereja akan merugikan mereka dan berdampak buruk bagi kebutuhan keluarganya. Siapapun yang memiliki pemikiran sedemikian, sesungguhnya ia telah tersesat, dan bahkan mungkin sekali lagi ia belum sungguh-sungguh percaya pada Kristus. Ia belum mengalami pembaharuan dalam dirinya. Pemikirannya sama seperti pemikiran mereka yang tidak mengenal Kristus. Bagi saudara yang memiliki pemikiran seperti ini, dengarkanlah perkataan Yesus yang dicatat dalam Matius pasal 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan selalu peduli kepada mereka yang mengasihinya dan berjanji akan memberkati mereka, bahkan memberikan lebih daripada apa yang diminta dan didoakan. Amin. Nah, Rasul Paulus mengucapkan kalimat seperti ini kepada jemaat di Efesus. Dia katakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita.
Efesus 3 ayat 20. Nah, banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup ini tidak pernah kita doakan, tetapi Tuhan selalu memberikannya buat kita karena Dia mengasihi dan mempedulikan kita. Amin. Dia akan memberkati umatnya yang mengasihinya dan mencari kerajaan Allah. Dan inilah yang diinginkan Tuhan dari setiap orang percaya. Hanya dikatakan begini, takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besar hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Itu tertulis di 1 Samuel pasal 12 ayat 24. Karena itu Bapak Ibu, mari carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Ia akan menambahkan, memberikan apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan, berikan yang terbaik dari hatimu. Di layar kaca Bapak Ibu sudah nomor rekening tertera. Mari kita memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Siapkan hosti dan anggur dengan hati yang sungguh. Kita mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Itu juga rekening gereja. Dari sana membiayai seluruh operasional yang dilakukan, baik di yayasan maupun juga Galilea Community of Christ dan juga di channel Galilea Network. Setiap pemberian, setiap rupiah yang Bapak Ibu persembahkan, kami doa Tuhan kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Baik, siapkan dirimu, ambil hosti dan anggur. Sambil mempersiapkan diri, saya akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, ambil hosti, saya jemput semua berdiri. Hosti atau roti saudara pegang dengan kedua tanganmu dan angkat di atas kepalamu. Katakan apa yang saya katakan, mari kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker,
segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi daging. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11:25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, kita angkat, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini, kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah. Tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol. Sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Dan aku yakin hari ini, aku percaya bahwa Tuhan akan memperbesar kapasitasku. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku. Tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Aku percaya Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku. Apa saja yang aku kerjakan, Tuhan selalu buat berhasil. Bahkan mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan, tubuh darah-Mu sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Maka kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Engkau tahu kebutuhan, Engkau tahu apa yang kami cari. Itu sebabnya kami mau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan tambahkan kepada kami. Tubuh darah-Mu kami percaya akan menjadi sesuatu yang membuat hidup kami berkualitas, karena otoritas ilahi ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami percaya bahwa yang sakit sudah disembuhkan. Kami yang letih lesu berbeban berat sudah dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diberi kelegaan. Ada jalan keluar dari persoalan yang kami hadapi. Ada jawaban dari doa-doa yang kami gumuli. Terpujilah Engkau,
Berkati seluruh jemaat yang mengikuti ibadah pada kesempatan ini. Tuhan kiranya menjawab doa-doa mereka semua. Dan kami senantiasa menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Kami mau hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya bangsa dan negara kami ada dalam penyertaan Tuhan, dan berkat-Mu dicurahkan bagi bangsa kami, bagi negeri kami. Semua anak bangsa Tuhan berkati, dan pemerintah yang ada Tuhan berkati. Kiranya keamanan bagi Indonesia tetap kondusif. Bersama dengan TNI dan Polri, Tuhan menjaga bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam kerinduan bergumul untuk tempat gedung. Jika Tuhan berkehendak, kiranya kami bisa memiliki 1 unit ruko. Kiranya Tuhan siapkan segala sesuatu. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sulit. Semuanya mungkin bagi Tuhan. Itu sebabnya hati kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia dalam program pelayanan misi. Tuhan berkati juga Gereja Galilea Community of Christ, bahkan juga channel Galilea Network yang konsisten menghadirkan firman Tuhan. Semuanya mendatangkan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri dan kita segera mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sejahtera, sukacita. Bahkan Tuhan akan selalu memperbesar kapasitasmu. Kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadamu. Tidak ada pintu yang tertutup bagimu. Tidak ada kuasa kegelapan yang menyerang engkau. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganmu. Apa saja yang kau kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianmu. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupmu. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Amin.
tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Buat Bapak Ibu terus ikuti setiap ibadah yang ada Galilea Community of Christ. Kiranya Tuhan memberkati.